Semua pasukan telah berkumpul dan siap menyerbu dimensi es. Agar para dewa sesat tak kabur sebelum penyerangan berlangsung. Dewa petir, Wu Jing dan Wukong masuk ke dalam ruang hampa sambil mencoba membujuk Dian Zeng kembali ke jalan yang benar. Ruang hampa. Dian Zeng masih terbaring lemas karena diikat kuat-kuat di dalam ruang hampa tanpa diberi makanan sedikitpun. Meski menahan lapar begitu lama, dia tak bisa mati sesuai ucapan Kaisar Langit sebelumnya. Ironis sekali, setelah lama mendapatkan kebebasan, aku akhirnya merasakan kembali siksaan yang sama ketika aku masih kecil dulu. Rasa lapar ini, ruang kosong tanpa seorang pun yang bisa kuajak ngobrol. Tak kusangka kalau aku akan merasakan kembali sensasi ingin mati ini berkat ayah yang selama ini telah kuanggap meninggal. Salah, maksudku seorang ayah yang menganggap putranya telah meninggal, ucap Dian Zeng sambil melirik ke arah Dewa Petir. Maafkan aku nak, aku tak punya pilihan lain selain membawamu ke ruangan ini. Bangsa iblis belum bisa dihargai di alam para dewa. Banyak dari mereka yang berbuat kejahatan hingga menutupi perbuatan baik para bangsa iblis yang lain. Meski kau putra seorang dewa, kau memiliki kelainan berupa hawa iblis yang tak bisa kontrol dengan baik. Memiliki hawa iblis saja bisa membuat seorang dewa ditolak menghuni alam dewa. Semua diskriminasi itu terjadi berkat Dewa Iblis Yon Heng yang telah mengkhianati kepercayaan para dewa, ucap Dewa Petir sambil menatap Dian Zeng. Tak peduli apapun yang kau katakan, aku akan tetap menganggap Dewa Iblis Yon Heng sebagai guru sekaligus orang tuaku. Jadi jangan pernah mencoba meracuni pikiranku dengan berbicara buruk tentangnya. Sejak dulu kalian bangsa dewa tak pernah menyukai suku iblis sedikitpun. Jika kalian mencoba menghentikanku dari berbuat keji, maka penggal saja kepalaku. Aku akan terus berbuat kejahatan selagi memiliki nyawa. Jika aku lepas dari sini maka hal pertama yang kulakukan adalah mengobrak-abrik ras manusia yang merupakan musuh sekaligus mangsa dari para iblis. Meski aku terlahir dari perut seorang dewi, aku selalu dianggap sebagai putra iblis, daripada menahan luka dengan menerima hinaan-hinaan mereka. Lebih baik aku menerima semua hinaan tersebut dengan menjadi apa yang diinginkan semua orang. Aku adalah Raja Iblis Dian Zeng tak dapat mati dan tak terkalahkan. Jika suatu hari nanti aku lolos dari sini dan mendapatkan kekuatan yang melebihi para dewa-dewi, aku bersumpah akan mengobrak-abrik istana langit dan membasmi seluruh dewa-dewi yang pernah menghinaku sebelumnya. Teriak Dian Zeng dengan tampang kesalnya. Dia sudah tak tertolong, hapus saja ingatannya agar Kaisar Langit tak memberinya hukuman mati, ucap Wukong sambil menepuk pundak Dewa Petir. Sabar Dewa Petir, berdoalah semoga putramu bisa kembali menganggapmu sebagai ayahnya setelah proses penghapusan ingatan selesai, ucap Wu Jing sambil menatap Dewa Petir. Terima kasih karena telah mencoba menghiburku, ucap Dewa Petir sambil tersenyum tipis. Bersiaplah untuk melupakan jati dirimu, Dian Zeng. Putraku, ucap Dewa Petir sambil menyentuh dahi Dian Zeng. Apa yang kau lakukan? Singkirkan tangan kotormu itu dari dahiku. Lepaskan tanganmu dari dahiku, tidak. Ucap Dian Zeng sambil mencoba memberontak. Dia memberontak karena tahu bahwa ingatnya sedang dihapus satu persatu dengan paksa. Karena tak memiliki cadangan tenaga yang banyak, Dian Zeng menutup matanya begitu rapat sejak ingatannya benar-benar menjadi kosong tak menyisakan satupun ingatan yang sanggup membuatnya ingat kembali. Setelah Dian Zeng membuka matanya, hal pertama yang dia katakan adalah, siapa kalian? Tanya Dian Zeng sambil menatap Wu Jing dan Dewa Petir. Apa kau benar-benar melupakanku?
Tanya Dewa Petir sambil menatap Dian Zeng. Memangnya siapa kau? Apa kau mengenal siapa aku? Bisakah kau jelaskan padaku apa yang sedang terjadi di sini? Kenapa aku terikat di tali, dan apa yang kalian lakukan di sini? Tanya Dian Zeng sambil menatap Dewa Petir. Maaf, aku tak bermaksud lancang. Percaya atau tidak, aku adalah ayah kandungmu. Kau diikat karena suka mengamuk tanpa alasan setiap kali moodmu begitu jelek. Begitu ya? Ucap Dian Zeng sambil menundukkan kepalanya. Kenapa tak kau berikan ingatan palsu kepadanya ketika belum sadar? Ucap Wukong melalui telepati. Aku tak ingin menipu putraku secara terus-menerus. Menghapus ingatannya untuk memperkuat hubungan ayah dan anak ketika masih belum mengingat semuanya lagi, merupakan cara terakhirku untuk mendapatkan kembali kepercayaan Dian Zeng, ucap Dewa Petir melalui telepati. Alam nyata. Para siluman harimau menjelaskan kepada Xiao Tian bahwa dia bisa membuka portal menuju dimensi es di tempat manapun yang dia inginkan hanya dengan menyerap 2 kunci dimensi es yang telah berada di tangan kanannya. Setelah mengetahui jalan pintas menuju dimensi es tanpa perlu menuju ke atas menara es, Xiao Tian mencoba melakukan apa yang telah diajarkan para siluman harimau untuk membuka portal menuju dimensi es di tempat yang dia inginkan. Xiao Tian menutup matanya sambil membayangkan 2 kunci dimensi es yang telah terikat dengannya. Tepat setelah kedua kunci dimensi es muncul di kedua telapak tangannya, Xiao Tian menyilangkan kunci tersebut sambil berkata, "Tigres Glaciar." Setelah mengucapkan mantra yang diajarkan para siluman harimau, sebuah portal merah besar yang terhubung dengan dimensi es muncul menutupi gerbang istana. Kenapa portalnya berwarna merah? Ucap Xiao Tian sambil mengerutkan dahi. Warna merah pertanda bahaya atau peringatan akan adanya penyusup di istana es. Warna merah gelap yang saat ini kita lihat merupakan bukti bahwa istana es telah dikuasai oleh sekte iblis yang masuk secara paksa tanpa meminta izin pada pemilik kunci dimensi es, jelas salah satu siluman harimau sambil memberi hormat kepada Xiao Tian. Begitu ya? Baiklah, karena gerbangnya telah terbuka lebar. Ikutlah bersamaku menuju dimensi es. Ucap Xiao Tian sambil berjalan masuk di garis paling depan. Setelah Xiao Tian memasuki portal merah itu, Jenderal Muda Taiwu beserta teman-teman Xiao Tian yang lain ikut berjalan masuk ke dalam gerbang meninggalkan ketiga jenderal utama yang berjalan mengikuti mereka tepat di belakangnya. Sedangkan Raja Xiao Zhaoye berdiam diri menjaga istana, ditemani oleh Tai Nam Chun beserta beberapa prajurit Jenderal Huang Cheng yang menetap untuk menjaga istana selagi semuanya pergi. Raja tak ikut pergi karena harus menjaga Xiao Hong yang sedang hamil muda. Dia terpaksa mengawasi Xiao Hong agar istrinya itu tak ikut pergi berperang melawan sekte iblis. Setelah semua orang pergi memasuki portal merah, Huang Li keluar dari balik tiang penyangga istana. Selama ini dia mendengar ucapan Xiao Tian dan kawan-kawannya sambil bersembunyi di balik sela-sela bangunan. Karena hawa kehidupannya belum cukup stabil, Xiao Tian tak dapat mengenali Huang Li yang bersembunyi di balik tiang istana. Teganya kalian berperang tanpa melibatkanku. Hanya karena kultivasi mereka lebih tinggi saja, mereka berani meninggalkanku. Lihat saja nanti akan kubuat mereka terkejut setelah melihatku bertarung sebagai seorang pria, ucap Huang Li dengan tampang kesal. Ketika Raja Xiao Zhaoye berjalan memasuki istana, Huang Li keluar dari persembunyiannya lalu menghipnotis para prajurit agar tak menghalanginya. Menelanjangi salah satu prajurit istana lalu memakai pakaiannya untuk dijadikan sebagai penyamaran. Setelah selesai mempersiapkan diri, dia meninggalkan para prajurit yang masih terhipnotis lalu pergi menyusul Xiao Tian dengan memasuki portal dimensi es yang belum tertutup rapat.
Ketika Huang Li memasuki portal tersebut, portal itu perlahan menciut lalu menghilang dari pandangan semua orang. Bersamaan dengan menghilangnya Huang Li, para prajurit yang terhipnotis tersadar dari pengaruh teknik Huang Li tanpa sadar apa yang telah terjadi kepada mereka. Satu-satunya hal aneh yang membuat mereka bingung adalah salah satu teman mereka yang kehilangan pakaiannya ketika tersadar dari efek hipnotis. Dimensi S. Huang Li keluar dari portal merah di saat-saat terakhir. Para prajurit mengabaikan eksistensinya karena Huang Li menyembunyikan kultivasi aslinya yang telah mencapai tingkat Dewa Petarung Bintang 5 sejak tak sengaja menelan relik legendaris waktu Sekte Iblis menyerang Kerajaan Angin. Syukurlah semuanya mengabaikanku, dengan begini penyamaranku tak akan terbongkar, ucap Huang Li di dalam hati. Episode sebelumnya. Chapter 248, Bersiap Menyerang. Episode berikutnya. Chapter 250, Disambut Musuh. Setelah memasuki dimensi S, Xiao Tian dan rombongannya dihadang oleh Raja Iblis Lai Bao beserta pasukannya. Raja Iblis Lai Bao adalah Raja Iblis dengan wajah manusia yang tergolong tampan. Rambutnya berwarna putih menyala, dengan mata kuning yang terlihat cukup mempesona. Tak hanya warna mata saja yang berwarna kuning, jirah serta celananya pun berwarna kuning cerah hingga cukup menyilaukan mata. Di tangan kanan dan kirinya terdapat cakar besi berwarna putih yang menempel dengan punggung tangannya. Senjata itu memiliki ketajaman luar biasa hingga sanggup menebas kapas yang terbang menjadi dua beberapa bagian. Pasukannya berwujud manusia setengah citah, memiliki perawakan layaknya manusia, berdiri bagai manusia normal. Tapi meraung bagai hewan liar. Mata merah beserta hawa iblis yang keluar dari tubuh mereka menjadi cara untuk membedakan bangsa iblis dengan bangsa siluman. Hal ini berlaku kebalikannya, dengan kata lain siluman tak memiliki hawa iblis, iblis pun tak bisa mengeluarkan hawa siluman. Tapi ada kasus tertentu yang membuat bangsa siluman bisa membangkitkan hawa iblis, tentu saja dengan menjalin kontrak atau bekerja sama dengan bangsa iblis itu sendiri. Tanpa ada campur tangan dari bangsa iblis, para siluman tak akan bisa menggunakan hawa iblis. Begitu pula sebaliknya. Akhirnya kalian sampai juga, manusia. Ucap Raja Iblis Li Bao Sambol menajamkan kedua cakar besinya. Biar aku yang menghadapinya, Pangeran, ucap Taiwu sambil memberi hormat. Baiklah, ingat pesanku ini baik-baik. Kembalilah hidup-hidup, Taiwu, ucap Xiao Tian sambil menepuk pundak Taiwu. Baik Pangeran, ucap Taiwu sambil memberi hormat. Setelah meminta izin untuk menghadapi Raja Iblis yang muncul di hadapannya, Taiwu langsung mengeluarkan segenap tenaganya untuk menakut-nakuti lawannya itu. Hanya seorang petarung alam ilusi berani datang melawanku seorang diri, semuanya serang. Ucap Raja Iblis Li Bao Sambol mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Serang. Ucap para siluman harimau sambil berlari menyerang para iblis citah yang bergerak cukup cepat. Karena jumlah prajurit musuh tergolong cukup banyak, Xiao Tian dan yang lainnya akhirnya disibukkan oleh serangan para iblis citah yang tak kalah cepat seperti golingan Demon Kong tipe listrik. Namun karena kultivasi Xiao Tian dan teman-temannya telah jauh di atas kultivasi Demon Kong terdahulu, alhasil para pasukan iblis cita itu dibantai habis dalam hitungan detik tanpa menjatuhkan satu korban di pihak manusia sedikitpun. Lai Bao bergoyang ke kanan dan ke kiri sambil mengayunkan kedua tangan bercakar besinya itu. Tepat setelah bergoyang cukup lama, dia tiba-tiba saja bergerak begitu cepat hingga menghilang dari pandangan semua orang. Dia mencabik-cabik daratan sekitar untuk menakut-nakuti semua orang, namun semua cara kunonya itu tak bekerja pada Taiwu.
Saat dia ingin mencoba mencakar Taiwu dari belakang, Taiwu menghilang dari pandangannya lalu muncul tepat di belakangnya dengan tangan yang terkepal begitu erat yang langsung dia pakai untuk memukul mundur Raja Iblis Li Bao. Wah wah wah, sepertinya ada yang telah dipojokkan oleh seorang manusia. Menyedihkan sekali bukan? Ucap Yin Ying yang muncul dari balik sekumpulan awan di atas langit. Yin Ying merupakan iblis wanita yang telah mencapai tingkatan yang setara dengan para Raja Iblis. Dia memiliki wajah yang begitu cantik, memiliki rambut dan mata berwarna merah yang sanggup menipu mata semua pria. Dia datang sambil terbang menggunakan sayap elang yang menempel di punggung tangannya. Diam kau Yin Ying. Aku tak perlu bantuanmu, jangan ikut campur dengan pertarunganku ini. Ucap Raja Iblis Li Bao sambil menatap Yin Ying dengan kesal. Iya, kau nikmati saja pertarunganmu dengan Jenderal Muda Taiwu. Aku akan membawa terbang pria tampan bermata satu itu untuk menakuti semua orang, ucap Yin Ying melalui telepati. Yin Ying merubah kedua kakinya hingga berbentuk cakar elang. Cakar tersebut ingin dia gunakan sebagai tangan pengganti yang akan memudahkannya menculik Su Yan dengan secepat tenaga. Setelah berhasil membawa terbang Su Yan ke atas menara, Su Yan mengeluarkan jurus yang dia pelajari dari Dewa Petir dengan penuh percaya diri saat tubuhnya masih bergelantungan di atas langit sambil digenggam erat oleh kaki elang Mik Yin Ying. Setelah menyelesaikan ritual tekniknya, Su Yan langsung melontarkan upil tingkat dewanya untuk meledakkan Ratu Iblis Yin Ying yang membawanya terbang begitu jauh di atas langit. Terkejut akan serangan dadakan yang dilancarkan Su Yan, Ratu Iblis Yin Ying langsung membuka cakarnya lebar-lebar sehingga membuat Su Yan terjatuh ke daratan es. Alasan dia menjatuhkan Su Yan bukan karena teknik upil peledak milik Su Yan. Akan tetapi karena dia merasakan kehadiran sisi lain Su Yan yang berusaha menselan abis kekuatan iblisnya. Sadar bahwa kekuatannya diserap secara terus-menerus sejak kakinya menyentuh Su Yan, Yin Ying langsung mepepas tubuh Su Yan saat itu juga. Ush krak. Dataran-dataran es di tempat Su Yan terjatuh mengalami keretakan berkat tubuh keras yang telah lama dia latih selama ini. Sadar bahwa Su Yan bukanlah orang sembarangan, Yin Ying memilih mundur dengan kecepatan tinggi. Dasar wanita payah, katanya mau membantu tapi malah kabur pertama kali. Tak ada pilihan lain, sembari menunggu yang lain datang kemari. Akan kuhambat semua orang dengan menunjukkan wujudku yang sempurna. Ucap Lai Bao sambil menggigit ibu jarinya. Hua. Setelah menghisap setetes darahnya sendiri, fisik Lai Bao perlahan berubah menyerupai seekor manusia citah. Seluruh tubuh mulusnya perlahan mulai ditumbuhi oleh bulu-bulu kuning yang terus menyebar hingga menutupi kulitnya. Mata kuningnya semakin bersinar terang hingga menyilaukan mata semua orang. Ketika bulu-bulu kuning telah melapisi seluruh tubuhnya, Raja Iblis Lai Bao membungkukkan tubuhnya lalu mulai merangkak layaknya seekor citah. Ekor kuning dengan titik-titik hitam yang menghiasi semua bulu-bulunya mulai muncul dari belakang tubuh raksasanya itu. Sebuah tekanan angin yang cukup tinggi menghalau semua orang hingga membuat mereka tak sanggup mendekat sebelum perubahannya benar-benar menjadi sempurna. Terhitung 15 menit sejak Raja Iblis Lai Bao menghisap darahnya sendiri, kini dia telah menjadi seekor iblis citah raksasa yang merangkak bagaikan hewan liar. Rur, kita lihat siapa yang akan terpojok saat ini. Ucap Lai Bao sambil mengeluarkan hawa membunuh. Pergilah lebih dulu, antarkan ketiga dewa menemui musuh utama kita, ucap Taiwu melalui telepati. Baiklah, ayo ikuti aku dan tinggalkan Taiwu seorang diri di sini. Dengan kemampuan Taiwu yang sekarang, dia bisa mengatasi Raja Iblis Keroco seperti Lai Bao seorang diri,
ucap Xiao Tian sambil memimpin pasukannya meninggalkan Taiwu. Setelah melihat Xiao Tian beserta yang lainnya berencana melanjutkan perjalanan meninggalkan Taiwu seorang diri, Raja Iblis Lai Bao langsung mengibaskan ekornya yang berlapis sayatan angin untuk menghentikan langkah mereka. Akan tetapi belum sempat sayatan angin tersebut menyentuh Xiao Tian beserta rombongannya, Jingmi mengaktifkan jurus tempurung iblisnya yang berukuran cukup besar untuk menahan serangan tersebut. Apa yang belum sempat Lai Bao menghilangkan rasa penasaran dengan siapa yang mengaktifkan teknik pelindung tingkat tinggi hingga sanggup menahan serangannya. Taiwu memukul mundur Raja Iblis Lai Bao secara bertubi-tubi dengan gerakan yang tak dapat diikuti oleh mata Raja Iblis Lai Bao yang telah mencapai pendekar tingkat alam spirit lapisan ketiga. Bakbuk KM Bakbuk. Sial, bagaimana bisa aku dikalahkan oleh manusia yang masih bau kencur? Berhentilah bersembunyi dan lawan aku secara jantan, manusia. Bentak Lai Bao sambil melirik ke kanan dan ke kiri. Mencari aku, ucap Taiwu yang muncul di atas kepala Lai Bao. Beraninya kau mempermainkanku, ucap Raja Iblis Lai Bao sambil mengeluarkan tekanan roh. Sadar bahwa Raja Iblis Lai Bao ingin menyerangnya dengan menggunakan tekanan roh, Taiwu menggunakan cara yang sama sekaligus memamerkan kekuatannya di depan semua orang hingga membuat Lai Bao tak sadarkan diri karena tak tahan terhadap tekanan roh tingkat tinggi yang Taiwu keluarkan. Setelah melihat Raja Iblis Lai Bao tak sadarkan diri, para prajurit serta para siluman langsung berlari mendekati tubuh Raja Iblis Lai Bao sambil mencoba menusuk-nusuk tubuhnya tanpa memberikan ampunan sama sekali. Akan tetapi semua di luar dugaan semua orang. Meski disayat serta ditusuk beberapa kali, bulu Raja Iblis Lai Bao sangatlah tebal dan kuat sehingga tak ada yang sanggup melukainya. Ketika semua orang kebingungan menghadapi bulu tebal yang lebih tajam dari sebuah jirah besi, seorang prajurit yang berpakaian begitu tertutup berteriak dengan cukup keras hingga menarik perhatian semua orang. Menyingkirlah kalian semua. Cara kasar tak akan bisa mengakhiri Raja Iblis Lai Bao yang terkenal akan tubuh besinya. Mundurlah, biar Aju yang menangani kucing kecil ini, ucap prajurit itu sambil berjalan mendekati tubuh Raja Iblis Lai Bao. Setelah tangannya berhasil menyentuh kepala Raja Iblis Lai Bao yang masih belum tersadar. Saat itu juga Raja Iblis Lai Bao kembali membuka matanya. Para prajurit terkejut dan langsung berlari menjauh ketika melihat Raja Iblis Lai Bao kembali membuka matanya, nakan tetapi semua mundur. Iblisnya sudah membuka mata, teriak para siluman dan prajurit. Setelah melihat para prajurit mundur cukup jauh, orang misterius itu berkata, tenanglah. Iblis ini sekarang sudah kujinakkan dan akan terus berada di pihak kita, ucap orang itu sambil mengelus-elus kepala Raja Iblis Lai Bao yang terlihat begitu jinak bagaikan seekor kucing piaraan. Relik legendaris memang hebat, asalkan targetku sedang terguncang atau sedang tak sadarkan diri, aku bisa mengendalikan pikiran targetku meski kultivasinya terlampau jauh di atasku, pikir Huang Li yang sedang menyamar. Siapa kau? Kenapa kau menutupi wajahmu dengan kemampuan sehebat ini? Buka penutup kepala serta selendang yang menutupi wajahmu itu Tuan. Jika kau menolak, kau akan dicurigai sebagai musuh yang menyelinap di antara kami, ucap Taiwu sambil menghunuskan pedangnya. Tunggu, ini aku Huang Li. Jangan tusuk aku dengan pedang tajammu itu oke? Ucap Huang Li sambil melepas selendang serta penutup kepalanya. Putriku. Apa yang kau lakukan di tempat ini? Bagaimana caramu bisa kemari dan teknik macam apa yang baru saja kau targetkan kepada Raja Iblis Lai Bao hingga membuat Nijing bagai seekor hewan peliharaan? Tanya Jenderal Huang Cheng sambil mengerutkan dahinya.
Aku kabur dari rumah dengan menggunakan teknik yang baru kutunjukkan tadi. Teknik ini bukanlah teknik yang kuat. Bukan pula teknik yang lemah, semua tergantung dari cara kita menggunakan teknik ini dan sejauh mana kita memahami inti atau tujuan dari diciptakannya teknik ini, jelas Huang Li sambil menatap Jenderal Huang Cheng dengan tatapan serius. Aku mendapatkan teknik ini setelah menelan pil legendaris yang telah menjadi warisan turun-temurun keluarga Huang. Pil tersebut ternyata bukan pil sembarangan, melainkan sebuah relik pengendali pikiran yang dicari-cari oleh Sekte Iblis selama ini, jelas Huang Li sambil tersenyum tipis. Putriku juga terikat dengan sebuah relik. Ya Tuhan, kenapa aku baru memberitahuku sekarang? Setelah perang ini selesai kau dilarang pergi keluar hingga keadaan di luar sudah cukup aman untukmu pergi, mengerti? Tanya Jenderal Huang Cheng sambil menatap Huang Li dengan pandangan serius. Iya, aku akan mendengar ayah setelah peperangan berakhir. Tapi untuk sekarang biarkan aku ikut perang. Karena dengan adanya diriku di sekitar kalian, Raja Iblis Lai Bao tak akan menyusahkan kalian lagi. Bahkan kalian bisa menjadikannya tunggangan untuk mengacak-ngacak benteng musuh. Bagaimana rencanaku? Tanya Huang Li sambil menayap Jenderal Huang Cheng. Semua keputusan ada di tangan putra mahkota, jika dia mengizinkanmu ikut maka kau boleh ikut. Tapi jika dia bilang tidak maka kau harus pulang sekarang juga, mengerti? Tamya Jenderal Huang Cheng sambil menepuk punggung Huang Li. Sambil menoleh ke arah Xiao Tian, Huang Li memasang wajah memelas sambil berkata, boleh ya. Baiklah kau boleh ikut, tapi ingatlah bataso saat sedang berperang. Mundurlah ketika kau rasa energimu telah habis, paham? Tanya Xiao Tian sambil menatap Huang Li. Sangat paham, Pangeran. Putra mahkota, ucap Huang Li dengan senyum di wajahnya. Baiklah Lai Lai, membungkuklah dan biarkan semuanya naik ke atas punggungmu. Ucap Huang Li sambil menatap Raja Iblis Lai Bao yang telah berada di dalam kendalinya. Istana. Naga hitam dan naga biru bertugas membantu Raja Xiao Zhaoye mengawasi Xiao Hong agar tak kabur dari istana. Xiao Hong menjadi kesal akan hal itu, karena kedua naga memiliki tingkat sensitivitas yang cukup tinggi. Ketika mereka mengawasi seseorang, mereka tak akan mungkin kehilangan jejak orang tersebut dengan bantuan penglihatan, pendengaran serta penciuman mereka yang saling melengkapi. Menyebalkan sekali, kenapa aku harus diam di istana ketika perang sedang berlangsung? Ucap Xiao Hong dengan kesal. Bersabarlah istriku, kau harus mengingat bahwa ada kehidupan yang mesti kau jaga saat ini, ucap Xiao Zhaoye sambil mencoba menghibur istrinya. Episode sebelumnya, Chaoter 249, memasuki portal dimensi S. Episode berikutnya, Chapter 251, pengorbanan Putri 251, pengorbanan Putri Jiali. Lai Lai. Tanya Putri Jiali. Iya, aku memanggilnya Lai Lai karena nama aslinya Lai Bao. Ada masalah? Tanya Huang Li sambil menatap Putri Jiali. Kemarilah, Lili. Lai Lai, ucap Huang Li sambil memanggil Raja Iblis Lai Bao yang berada dalam kendalinya. Kau sengaja meledekku kan? Ucap Putri Jiali dengan kesal. Beng Ye, ucap Huang Li sambil menjulurkan lidah. Meski ukuran tubuh Raja Iblis Lai Bao saat ini cukup besar, kita tak bisa membawa semua orang di atas punggungnya. Lagi pula istana es tak jauh dari sini. Xiao Tian tiba-tiba saja berhenti berbicara. Dia merasakan sesuatu yang tak dapat dirasakan oleh orang lain. Perasaan diawasi seseorang yang tak dapat dia lihat. Jantungnya berdegup begitu kencang setelah merasakan sebuah hawa membunuh yang hanya bisa dia rasakan.
Ketika melihat sekitar tiba-tiba saja pandangannya menjadi gelap hingga tak dapat melihat siapapun. Dia merasa seperti dipindahkan ke tempat gelap nan sunyi. Dalam kesunyian itu terdengar sebuah suara dari belakang punggungnya. "Kaukah manusia yang bernama Xiao Tian?" Ucap suara misterius yang terdengar agak berat itu. Siapa kau? Tunjukkan wujudmu." Bentak Xiao Tian sambil menoleh ke kanan dan kiri. "Percuma saja kau mencari, karena hanya aku yang bisa melihatmu dari sini," ucap suara misterius yang menggema di segala penjuru. "Keluarlah dasar pengecut," bentak Xiao Tian sambil menoleh ke belakang. "Pengecut katamu?" ucap suara misterius itu sambil memancarkan hawa membunuh yang begitu kuat. Xiao Tian yang awalnya bisa bergerak sesuka hati, tiba-tiba saja tak bisa menggerakkan tangan dan kakinya. Tangannya lurus ke samping kanan dan kiri, sedangkan kakinya berdempetan layaknya seseorang yang sedang terikat di sebuah salib. Ketika Xiao Tian tak bisa menggerakkan tubuhnya satu jengkal pun, suara langkah kaki terdengar dari arah depannya. Meski menggunakan penglihatan malam yang Wukong ajarkan, Xiao Tian masih belum bisa melihat musuh yang berjalan mendekat dari arah depan dengan jelas. Ketika Xiao Tian masih terus memfokuskan matanya ke depan, tiba-tiba saja orang misterius dengan topeng tengkorak putih yang menutupi wajahnya muncul tepat di hadapan Xiao Tian sambil membawa sebuah lentera gantung di tangan kanannya. "Selamat datang di alam ilusiku, manusia," ucap Yon Heng sambil membawa lentera. Topeng tengkorak putih, pakaian serba hitam. Tak diragukan lagi, orang ini pasti Dewa Iblis Yon Heng. Apa tadi dia bilang alam ilusi? Sial, tanganku dan kakiku tes bisa digerakkan. Kalau begini aku tak bisa memanggil Dewa Petir dan yang lainnya, pikir Xiao Tian dengan wajah yang dipenuhi keringat dingin. "Begitu ya, jadi kau kemari bersama Dewa Petir dan beberapa dewa lain. Mungkinkah kau menyembunyikan mereka di ruang hampa?" tanya Yon Heng sambil mencoba meraih leher Xiao Tian. Yon Heng berencana membunuh Xiao Tian di dalam alam ilusi dengan mencekik lehernya di saat masih tak berdaya. "Sial, ternyata dia bisa membaca pikiranku, aku harus lebih berhati-hati dalam berpikir atau dia mengetahui semuanya," pikir Xiao Tian sambil mencoba memberontak. "Percuma saja melawan, karena kau akan mati di..." Belum sempat Yon Heng mencekiknya semakin kencang, roh Xiao Tian kembali ke raganya tepat di detik-detik terakhir. "Cih," ucap Yon Heng dengan nada kesal. Alam nyata. Dimensi es. Xiao Tian membuka matanya begitu lebar seperti orang yang sedang terkejut. Keringat dingin mengalir deras di dahinya seperti baru bangun dari sebuah mimpi buruk. Saat membuka matanya, Xiao Tian langsung terbangun dari tempatnya terbaring dengan posisi yang langung duduk dengan kaki yang masih terlihat lurus. Hosh hosh hosh. Napas Xiao Tian begitu terengah-engah karena baru saja mengalami sensasi hampir mati. Jika bukan karena berhasil lolos dalam ilusi, dia pasti sudah mati di tangan Yon Heng tanpa bisa ditolong Wukong dan Dewa Petir. Setelah kesadarannya sudah terkumpul dengan baik, Xiao Tian langsung melirik ke kanan, kiri, depan dan belakang. Yang dia lihat saat itu adalah para prajurit, Jenderal Huang Cheng serta semua teman-temannya sedang duduk santai di atas Raja Iblis Lai Bao. Saat Xiao Tian masih mencoba memahami apa yang baru saja terjadi padanya, Putri Jiali yang selama ini memangkunya berinisiatif untuk menepuk punggungnya. Saat Xiao Tian menoleh ke arahnya, dia pun berkata, "Kau tak apa, Yan Yan?" tanya Putri Jiali dengan tatapan wajah yang terlihat begitu khawatir. "Aku tak apa-apa, Lili. Hanya merasa agak pusing,
jawab Xiao Tian dengan keringat dingin yang masih mengalir deras di dahinya. Syukurlah kalau begitu, sambung Putri Jiali sambil tersenyum tipis. Bisa aku bertanya padamu, Lili? Tanya Xiao Tian sambil menatap Putri Jiali. Tentu saja, memangnya apa yang ingin kau tanyakan padaku? Tanya Putri Jiali sambil menatap Xiao Tian. Berapa lama aku tak sadarkan diri? Tanya Xiao Tian sambil mengerutkan dahi. Lebih dari 1 bakar dupa, jawab Putri Jiali sambil menatap Xiao Tian. Kemana Taiwu dan yang lainnya? Tanya Xiao Tian sambil memegang dahinya karena merasa agak pusing. Huang Li duduk paling depan di atas kepala Raja Iblis Lai Bao sambil didampingi Taiwu karena harus fokus mengontrol pikirannya. Sedangkan si gendut dan yang lainnya berjalan di belakang ekor Raja Iblis Lai Bao karena takut dia kembali tersadar, jelas Putri Jiali sambil menatap Kaibo. Begitu ya. Bisakah kau jelaskan apa yang terjadi sebelum aku tak sadarkan diri? Tanya Xiao Tian sambil menatap mata Putri Jiali. Saat itu kau habis menasehati Huang Li agar tak menyuruh semua orang menaiki punggung Raja Iblis Lai Bao karena takut dia kembali tersadar. Kau juga ingin menjelaskan kalau Istana Es tak jauh lagi dari sini. Tapi sebelum menyelesaikan kalimatmu itu, kau tiba-tiba saja menutup mata lalu pingsan tak sadarkan diri. Kami begitu panik karena hal itu, kami telah memberikanmu pil pemulih energi hingga menggoyang-goyang tubuhmu begitu kencang demi menyadarkanmu. Tapi karena kau tak kunjung sadar juga, kami memilih berjalan menjauhi Istana Es sampai kau kembali tersadar. Semua sepakat mundur terlebih dulu, karena jika kamu tak sadar juga, Dewa Petir, Wukong dan Wu Jing tak akan bisa ikut berperang. Jelas Putri Jiali sambil memasang wajah frustasi. Putri Jiali berkata demikian karena dia tahu, bahwa relik dimensi yang saat ini menjadi tempat persembunyian Wukong dan yang lainnya tak akan bisa terbuka tanpa adanya campur tangan Xiao Tian. Jika pil dan menggoyangkan tubuh tak bisa menyadarkanku, lalu apa yang bisa membuatku kembali tersadar? Tanya Xiao Tian sambil menyentuh dahinya karena masih merasa agak pusing. Apalagi kalau bukan pil suci yang masih tersisa di tanganku, jawab Putri Jiali sambil tersenyum tipis. Berapa banyak yang kau telankan padaku? Ucap Xiao Tian dengan mata yang terbelalak. Tak banyak, aku hanya memberikanmu semua yang masih tersisa di tanganku, jawab Putri Jiali sambil tersenyum tipis. Pil suci adalah satu-satunya pil yang berguna untuk memperpanjang umurmu, kenapa kau berikan padaku tanpa pikir panjang? Ucap Xiao Tian dengan wajah yang terlihat frustasi. Tenanglah, aku telah minum beberapa. Umurku saat ini masih tersisa 10 hari lagi. Setelah aku tiada nanti, hiduplah dengan damai bersama Huang Li, ucap Putri Jiali sambil tersenyum tipis. Gadis bodoh, mana mungkin aku menggantikanmu setelah kau melakukan hal seperti ini? Tegas Xiao Tian sambil mengepalkan kedua tangannya begitu erat. Aku tak akan membiarkanmu pergi begitu saja, aku pasti akan mendapatkan resep pil penambah umur untuk memperpanjang umurmu. Aku berjanji sebelum 10 hari terlewati. Aku akan mendapatkan resep itu bagaimanapun caranya, ucap Xiao Tian sambil menggertakkan giginya. Semoga saja itu bisa terjadi. Ngomong-ngomong, rahasiakan ini dari semua orang ya, Yan, ucap Putri Jiali sambil tersenyum tipis. Baiklah, aku akan merahasiakan semua ini dari semua orang. Untuk sementara kau tak boleh ikut berlatih di ruang hampa atau alam kekosongan lagi. Umurmu akan berkurang lebih cepat saat berada di sana, jadi tolong dengarkan ucanku yang ini. Aku tak mau kehilanganmu lagi, ucap Xiao Tian dengan mata yang berkaca-kaca. Dasar cengeng, hapus air matamu itu.
Jangan sampai semua orang melihatnya, ucap Putri Jiali sambil tersenyum tipis. Sepertinya musuh telah mengetahui keberadaan Wukong dan yang lainnya, menyembunyikannya di dalam ruang hampa sama saja dengan bunuh diri. Jika Dewa Iblis mengincarku lagi, maka habislah sudah, pikir Xiao Tian sambil menghapus air mata yang mulai mengalir di pipinya. Episode sebelumnya. Chapter 250, disambut musuh. Episode berikutnya. Chapter 252, menjauh dari istana si Dewa Obat. Chapter 252, menjauh dari istana es. Putri Jiali telah menyadarkan Xiao Tian dari alam ilusi dengan mengorbankan semua pil suci miliknya. Berkat bantuannya, Xiao Tian bisa lolos dari jurus Dewa Iblis yang hampir saja membunuhnya. Sambil menepuk pundak Putri Jiali, Xiao Tian berkata, "Tunggu di sini, Lili." "Kau mau kemana?" tanya Putri Jiali dengan tampang khawatir. "Aku akan menghentikan seluruh pasukan untuk berjalan menjauhi istana es. Kita sudah cukup jauh dari wilayah musuh. Sudah saatnya mengeluarkan Dewa Kera dan yang lainnya dari ruang hampa," jawab Xiao Tian sambil tersenyum tipis. "Biar aku yang menghentikan mereka. Kamu baru saja sadar, aku takut tenagamu belum cukup untuk menghentikan semuanya." Jadi, belum sempat Putri Jiali menyelesaikan kalimatnya, Xiao Tian menempelkan telunjuk kanannya ke bibir Putri Jiali sambil berkata, "Set, tenanglah. Aku tak selemah itu. Tenagaku sudah pulih seutuhnya, terima kasih karena telah mengkhawatirkanku." "Lili," ucap Xiao Tian sambil tersenyum tipis. Setelah tersenyum sambil menatap Putri Jiali, Xiao Tian menghilang dari pandangan Putri Jiali dan berteleportasi di hadapan seluruh pasukan. "Berhenti," ucap Xiao Tian sambil mengeluarkan tekanan roh yang cukup tinggi. "Xiao Tian," ucap Huang Li sambil menghentikan langkah Raja Iblis Lai Bao yang berada dalam bentuk citah raksasa. Pangeran," ucap Taiwu dengan mata yang terbelalak. Huang Li langsung melompat turun dari atas kepala Raja Iblis Lai Bao. Dengan refleks dia memeluknya begitu erat sambil berkata, "Syukurlah kau tersadar. Ada apa denganmu? Kenapa kau pingsan tanpa sebab yang jelas? Semua orang begitu panik saat kau tak sadarkan diri. Tanpa kehadiranmu yang bisa mengeluarkan para dewa dari ruang hampa, kami pasti akan kalah. Bisakah jelaskan padaku, apa yang baru saja terjadi padamu?" tanya Huang Li sambil memeluk Xiao Tian begitu erat. Tanpa sadar air matanya mengalir begitu deras karena begitu mengkhawatirkan pujaan hatinya itu. Demi menjaga hati Putri Jiali, Xiao Tian tak berani membalas pelukan Huang Li. Dia hanya bisa mengepalkan kedua tangannya secara perlahan sambil menahan diri agar tak membalas pelukan Huang Li. "Sudahlah, aku sudah tak apa. Ceritanya panjang, akan kujelaskan nanti. Tapi sebelum itu tolong lepaskan pelukanmu ini, semua orang menatap kita saat ini. Tidak baik bagi seorang gadis sepertimu memeluk seorang pria yang telah bertunangan," ucap Xiao Tian sambil tersenyum tipis. Sadar bahwa saat ini semua orang berada tepat di belakangnya, wajah Huang Li langsung memerah. Maaf. Aku tak bermaksud memelukmu begitu erat," ucap Huang Li sambil memalingkan wajahnya. "Aku mengerti kok, tapi bisakah kau lepaskan pelukanmu sekarang?" tanya Xiao Tian sambil tersenyum tipis. Maaf, ucap Huang Li sambil melepaskan pelukannya. Sepertinya putrimu telah jatuh hati pada pangeran," bisik Jenderal Tai Long sambil menyenggol pinggang Jenderal Huang Cheng. "Kau baru tahu ya? Semua orang sudah mengetahuinya," jawab Jenderal Huang Cheng sambil menyenggol balik pinggang Jenderal Tai Long. "Sayang sekali ya,
Padahal kalian telah lama berencana menjodohkan Taiwu dengan Huang Li sejak mereka kecil dulu, ucap Jenderal Tai Feng yang sedang berdiri di samping kiri Jenderal Huang Cheng. Cih, itu hanya kisah lama ketika bakat Taiwu begitu menjulang tinggi hingga bisa menjadi seorang jenderal di masa mudanya, sambung Jenderal Tai Long sambil tersenyum tipis. Bukankah sekarang kekuatannya telah kembali? Apa kalian sudah menyerah untuk menjodohkan mereka? Tanya Jenderal Tai Zong yang berada di samping kanan Jenderal Tai Long. Aku tak mau memaksa putriku, dia masih ingin memperjuangkan cintanya. Lagi pula pertunangan Pangeran Xiao Tian bersama Putri Jia Li hanyalah perjanjian belaka bukan? Seingatku Pangeran sempat menolak pertunangan itu, namun dia menerimanya setelah Raja memohon kepadanya beberapa kali. Dengan catatan bahwa jika 3 bulan sejak mereka bertunangan, mereka harus memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan atau memutuskan hubungan mereka untuk selamanya. Bukankah begitu? Tanya Jenderal Huang Cheng sambil melirik ke arah Jenderal Tai Zong. Apa kau buta? Tanya Jenderal Tai Zong sambil membalas lirikan Jenderal Huang Cheng. Maksudmu? Tanya Jenderal Huang Cheng sambil mengerutkan dahi. Awalnya pangeran memang tak menyukainya. Tapi sejak insiden Putri Jia Li dibawa paksa untuk pulang ke Kerajaan Angin oleh ayahnya, mereka berubah menjadi sangat akrab. Apa kau tak melihat ekspresi Putri Jia Li saat Xiao Tian pingsan? Dia memangkunya melakukan banyak hal demi menyadarkannya. Di saat semua orang memilih untuk membawa pangeran menjauh dari Istana Es lebih dulu, dia memilih untuk memangku Pangeran Xiao Tian di atas punggung Raja Iblis Lai Bao sambil berusaha membangunkannya, ucap Jenderal Tai Zong sambil menatap Jenderal Huang Cheng. Oh iya, ada satu hal lagi, aku bahkan sempat melihatnya memberi napas buatan saat melirik ke arahnya, bisik Jenderal Tai Zong sambil menatap Jenderal Huang Cheng. Hei, bisakah kalian berhenti mengobrol? Pangeran dan Huang Li bisa mendengar ucapan kalian, bisik Jenderal Tai Feng sambil menatap ketiga jenderal. Setelah mendengar bisikan Jenderal Tai Feng, ketiga jenderal langsung menatap ke arah Xiao Tian. Benar saja, ternyata Huang Li dan Xiao Tian sejak tadi sedang menatap mereka. Huf, ucap Huang Li sambil memalingkan wajah. Hai, sudah selesai bergosipnya? Tanya Xiao Tian. Maaf pangeran. Putra mahkota. Kami tak bermaksud bergosip, hehe, ucap Jenderal Tai Zong sambil menggaruk-garuk kepalanya. Iya, maafkan kami. Ngomong-ngomong, apa kami berbicara terlalu keras? Bisakah kau katakan apa saja yang kau dengar tadi, pangeran? Putra mahkota, sambung Jenderal Huang Cheng sambil tersenyum tipis. Sudahlah, panggil saja aku sebagai pangeran. Toh penobatanku sebagai putra mahkota belum terjadi. Kalian juga belum terbiasa memanggilku putra mahkota. Soal apa yang kudengar tadi, tidaklah penting. Lebih baik kita bahas yang penting-penting saja saat ini. Perlu ku beritahukan pada kalian, bahwa alasanku pingsan tadi karena Dewa Iblis Yon Heng menjebakku dengan jurus ilusinya, sambung Xiao Tian sambil memasang tampang serius. Begitu ya, jadi itu alasan kalian berjalan menjauhi Istana Es, sambung Wukong yang tiba-tiba muncul di belakang punggung Xiao Tian sambil membawa Dewa Petir serta Wu Jing di belakang punggungnya. Dewa Kera. Bagaimana kau? Tanya Xiao Tian sambil menoleh ke belakang. Kau lupa ya? Aku telah menandai tubuhmu, sehingga bisa berteleportasi dimanapun kau berada. Meski beda alam atau dimensi sekalipun. Asalkan kau berada di sana, aku pasti bisa sampai di tempat kau berada, jelas Wukong sambil menatap Xiao Tian. Salam Dewa Kera, ucap semua jenderal dan para pasukan sambil memberi hormat.
Taiwu dan semua teman-teman Xiao Tian berteleportasi tepat membelakangi Raja Iblis Lai Bao saat melihat Dewa Kera Sun Wukong telah muncul. "Hormat kami Guru," ucap Taiwu dan yang lainnya yang baru muncul sambil memberi hormat. "Kenapa tak ada yang memberi hormat kepadaku?" ucap Dewa Petir sambil memasang wajah kesal. "Sudahlah Dewa Petir, mereka pun tak memberi hormat kepadaku kok," ucap Wu Jing sambil menepuk pundak Dewa Petir. "Hormat kami Dewasa Wu Jing, hormat kami Dewa Petir," sambung semua orang sambil memberi hormat. Setelah melihat semua orang memberi hormat, Xiao Tian dan Huang Li juga ikut membungkuk sambil memberi hormat. "Aku akan menjelaskan semuanya, agar kalian semua tak merasa bingung." Alasan Pangeran Xiao Tian pingsan yaitu karena dia telah terjebak di dalam jurus ilusi milik Dewa Iblis Yon Heng. Jurusnya itu hanya bisa dia targetkan pada musuhnya, dengan syarat targetnya berada di jarak serangnya. Jika kalian tak berinisiatif untuk berjalan ke arah berlawanan untuk menjauh dari Istana Es, Xiao Tian mungkin akan kembali terjebak dalam jurus ilusi Dewa Iblis setiap kali tersadar. Sekali jurus itu aktif sangat sulit bagi manusia seperti kalian untuk membebaskan Xiao Tian dari jurus tersebut. Jika bukan karena pil suci yang Putri Jiali berikan kepada Xiao Tian, mungkin saat ini pangeran kalian tak akan kembali tersadar, jelas Wukong sambil menatap semua orang. "Jika kau tahu efek buruk dari jurus Dewa Iblis Yon Heng, kenapa kau tak muncul saat aku pingsan?" tanya Xiao Tian sambil mengerutkan dahi. "Tak ada jurus yang tak memiliki kekurangan. Sama halnya jurus teleportasiku. Aku memang bisa menandai makhluk hidup sepertimu. Tapi dengan syarat kau harus dalam keadaan sadarkan diri. Jika kau dalam keadaan pingsan atau dalam pengaruh hipnotis dan sebagainya, aku tak bisa muncul di tempatmu berada sesuka hatiku," jawab Dewa Kera Sun Wukong dengan tampang serius. "Aku memang telah meremehkan Yon Heng, kupikir jurus ilusi miliknya masih tersegel oleh jurusku yang dulu. Ternyata dia telah mendapatkan kembali jurus yang cukup merepotkan itu. Sampai Pat Kai dan seluruh pasukannya tiba, jangan ada yang berani mendekati Istana Es. Apa kalian mengerti?" ucap Wukong sambil menatap sekua orang. "Kami mengerti, Dewa Kera," ucap semua orang sambil memberi hormat. "Maaf Dewa Kera, bisakah kau beritahu kami seperti apa wujud Pat Kai?" tanya Jenderal Tai Long sambil menatap Wukong. "Ah, maaf. Aku lupa kalau kalian tak tahu nama itu. Pat Kai adalah nama panggilan lain dari Panglima Tian Feng. Jika kalian melihatnya kembali, ucapkan saja nama itu, dia pasti akan merasa senang," ucap Wukong sambil tersenyum tipis. "Bukankah Panglima Tian Feng paling tak suka dipanggil Pat Kai?" bisik Dewa Petir. "Set," ucap Wukong sambil menempelkan telunjuknya ke bibir Dewa Petir. Di saat melihat telunjuk kanan Wukong berada di bibirnya, Dewa Petir berinisiatif menganggukkan kepalanya hingga membuat telunjuk Wukong masuk ke dalam lubang hidungnya. "Telunjuk tegak sempurna," ucap Dewa Petir sambil menganggukkan kepalanya. "Slebebe. Ah, nikmat sekali. Kebetulan hidungku sedang gatal," ucap Dewa Petir di dalam hati. "Dewa Petir," ucap Wukong sambil memukul Dewa Petir hingga terjatuh ke belakang. Episode sebelumnya. Chapter 251, Pengorbanan Putri Jiali. Episode berikutnya. Chapter 253, Menunggu.